Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Kita hari ini review BMW X1, BMW Anomali yang bentuknya SUV, tapi ini cepernya kayak sedan. Gimana rasa bawanya, buat siapa cocoknya mobil ini dibeli, dan apa saja yang harus diperhatikan kalau emang kalian lagi ngincar mobil ini. Karena harganya cuma se-LCGC. Ikuti videonya sampai habis. Oke, kita udah masuk di dalam BMW X1 dan ini sebenarnya mobil yang cukup unik, teman-teman. Jadi buat yang belum tahu, ini mobil seri entry level dari X. X itu adalah BMW yang SUV. Jadi beda sama seri 3, seri 5 yang sedan. Kalau dia SUV, tapi entry level ya, jadi SUV-nya yang paling kecil. Nah, X1 ini kita mulai dari fiturnya dulu. Secara fitur memang dia bukan yang paling lengkap di antara kakak-kakaknya seperti X3 atau X5, tapi udah cukup komplit. Lampunya HD projector untuk tahun 2011 itu sangat oke dengan daytime running light yang udah menjadi ciri khas BMW, dan kami rasa trendsetternya sih si BMW ya, yang membuat alis matanya itu jadi yang ikonik BMW sampai sekarang, dan bahkan diikuti oleh banyak pabrikan bikin alis-alis LED daytime running light, dimulai dari BMW. Masuknya ada smart entry, nyalainnya juga sudah start stop engine. Untuk mobil Jerman tahun segini tetap advance ya teknologinya. Ada audio steering switch sebelah kiri. Kalau pencetan sebelah kanan ini ada untuk tombol-tombol mengatur multimedia yang ada di sini. Nah, AC-nya juga sudah dual zone, teman-teman. Udah tampilan digital juga, walaupun knobnya masih putar tapi nggak masalah, tampilan digitalnya. Lalu ada tempat-tempat kompartemen, joknya di sini juga sudah full kulit bawaannya dan elektrik untuk yang depan, kanan, kiri. Power window-nya sudah all auto ya, dan ada headlamp-nya juga sudah otomatis di sini. Nah, dia belum punya sunroof dan belum punya power back door untuk tipe yang ini, dan untuk fitur hiburannya memang terbatas sampai di situ aja gitu. Jadi kalau misalnya ya, kita kan bingung ini mobil nih di kelas apa gitu, SUV tapi kecil. Kalau perbandingannya untuk Mercy kayaknya nggak ada. Tapi kalau untuk perbandingan mobil second di antara mobil second yang lain, sama-sama SUV di harga yang sama nih, karena dia di bawah 200 juta, itu mungkin paling dekat sama Outlander. Kalau sama Outlander PX ya, dia kalah panoramik, tapi menang electric seat ya. Perbedaan beda tipis sih. Secara fitur hiburan memang bukan yang diandalkan di mobil ini, dan kita akan menelusuri lebih lanjut ini mobil cocoknya dibeli sama siapa dan kegunaannya buat apa yang paling pas gitu loh. Apakah daily driver ataukah perjalanan jarak jauh. Nah, sekarang kita udah bahas fitur hiburan, sekarang kita masuk ke fitur keselamatan. Nah, kalau fitur keselamatan, mobil ini dilengkapi dengan 6 buah airbag, ada parking sensor, rear and front defogger, pengereman juga sudah ABS, EBD dan brake assist, cakram depan belakang, dan dia juga sudah punya elektrokromatik untuk spionnya, jadi nggak bakal silau, serta ada ISOFIX. Nah, jadi memang walaupun dari segi fitur hiburan mobil ini mungkin kalah dibandingkan mungkin Outlander tadi, karena ini entry levelnya bukan yang paling lengkap secara fitur hiburan, tapi kalau soal fitur keselamatan, yang namanya pabrikan Eropa itu nggak ada yang mau berkompromi. Jadi dia tetap ngasih fitur keselamatan yang juga tertinggi di kelasnya. Nah, juga dia juga sudah punya vehicle stability assist di sini yang ada tombol di sebelah sini. Dan ya, menurut kami walaupun fitur hiburannya bukan yang terlengkap jika kita bandingkan di mobil-mobil lain yang rentang harga yang sama ya, mau baru ataupun second, tapi setidaknya kita tahu fitur-fitur yang disematkan di sini itu udah lebih dari cukup, dan bahkan dari bidang keselamatan tentunya dapat perhatian lebih. Jadi kita bisa sedikit lebih tenang kalau amit-amit kejadian suatu hal yang tidak diinginkan, mobil ini sudah menyediakan fitur keselamatan yang lebih banyak dibandingkan mobil lain di rentang harga yang sama. Lanjut kita bahas ke posisi berkendara. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini mobil SUV memang, tapi diambil dari basis platformnya seri 3 E90. Jadi walaupun dia SUV, ground clearance-nya tinggi 200-an mm ya, tapi ini kita duduk sini berasa kayak sedan loh. Tapi soal ini trotoar tengah aja ini kelihatan dari sini gitu loh. Jadi berasanya pendek. Nah, itu yang bikin mobil ini sebenarnya unik, punya driving experience yang unik, karena
kepraktisannya itu kepraktisan SUV, tapi duduk di sini pendeknya itu kayak kita lagi bawa sedan. Posisi duduknya nyaman, ini joknya juga udah memeluk, bentuknya kayak semi bucket seat, pengaturan elektrik lengkap, setirnya juga bisa tilt dan teleskopik di sini, tuh bisa diatur semua, masih main semua, masih sehat. Jadi posisi enak, akomodir untuk berbagai postur tubuh, visibilitas juga baik karena pilar A-nya cukup tegak ya, jadi nggak banyak blind spot di serong kanan kiri depan. Jadi ini untuk berbagai orang pasti masuk, kami yakin. Dan posisi duduknya juga nyaman sehingga kami yakin kalau buat jalan jauh, ini mobil pasti enak banget. Nggak cepat pegel. Akomodir banget. Armrest kanan kiri dapat sesuai pas posisinya dan ya enak gitu loh. Karena posisi kayak bawa sedan. Bener-bener kalian masih duduk, masih ngerasain di sini. Yang emang unik karena nggak ada lagi gini. Outlander tinggi, HR-V tinggi, nggak ada mobil yang experience-nya seperti ini gitu loh. Oke, sekarang kita tes suspensi ya. Habis aja tes posisi berkendara. Ini kita hajar speed bump di kecepatan 40. Oke, masih enak banget, masih empuk banget. Berasa ya suspensi BMW bekerja, suspensi mobil mahal. Ini kalau kita liatin posisi tidur yang agak tinggi gimana nih? Oke. Nah, dia nggak limbung banget, nggak yang ngayun banget gitu ya. Jadi dia emang mau meredam. Suspensi mobil mahal pada zamannya. Kalau menurut kami, jika dibandingkan dengan SUV-SUV compact yang ada di pasaran sekarang, kalau kalian di bawah 200 ya dapetnya HR-V ya, HR-V S. Sama lah sama HR-V Prestige sama Outlander. Menurut kami ini udah paling nyaman. Meskipun ini mobil tahun 2012 gitu ya, kita dapetnya mobil 2012. Tuh, masih enak banget suspensinya. Sama sekali nggak ada mati-matinya. Bener-bener karena memang ini mobil rawatan, service record BMW jelas semua kami beli dan kami juga gencek sebelumnya di BMW, jadi kami pun pede. Nah makanya sekarang kami memang belum pernah test drive mobil ini sebelumnya, makanya hari ini video ini ada karena kita juga penasaran. Tapi memang posisi berkendaranya nyaman, suspensinya pun enak banget, lebih enak dari mobil Jepang yang usianya lebih muda, mungkin SUV-SUV yang biasa lebih keras ya. Nah untuk mengetahui mobil ini seenak apa lagi rasa berkendaranya, tentunya kita akan coba handlingnya nanti. Yuk kita langsung aja ke tempat tes handling. Sekarang kita lanjut tes handling. Nah ini mobil SUV tapi rasa sedan nih, kita cobain ya handlingnya gimana. Oke sih enak. Handlingnya ini cukup responsif, dan surprisingly body roll ke kita nih, ke badannya nggak terlalu berasa loh, nggak limbung loh nih mobil loh, padahal ini SUV loh. Wah gila sih, seru loh, mantap sih ini sih. Ini bener-bener kayak bawa sedan handlingnya, tapi ground clearance-nya SUV. Tapi kalian nggak berasain body roll atau limbung di mobilnya. Hebat sih. Bener-bener kayak seri 3 cuman tinggi gitu. Nah, buat teman-teman ini kalian mungkin nggak tahu asli mobilnya, tapi ini mobil sebenarnya power steeringnya dia belum elektrik. Jadi masih pakai minyak, masih pakai sistem yang lebih konvensional. Dan itu ada plus minusnya. Plusnya adalah feedbacknya itu berasa banget. Jadi kalau kita belokin setir tuh berasa, ban itu beloknya tuh berasa. Jadi bawa mobil ini asik. Tapi minusnya kalau dalam kecepatan yang pelan, contohnya misalnya parkir, itu setirnya lebih berat dari electric power steering. Nah, tapi kalau udah jalan begini nih, kecepatannya berapa? 30. Ini setirnya udah enteng lagi berasa, dan malah lebih ngasih feedback. Jadi kita lebih berasa ngendalin mobilnya lebih enak gitu loh. Manuvernya tuh lebih dapat feel-nya gitu. Gimana ya, susah dijelasin, mesti kalian test drive sendiri sih. Cuman kalau lagi parkir tuh lebih berat, tapi nggak berat yang nggak pakai power steering ya. Cuman kalau lagi jalan udah enteng. Dan menurut kami untuk beberapa pengguna mobil pasti ada yang lebih prefer begini. Cuman sayangnya sekarang semua udah electric power steering ya. Ada plus minus lagi sih. Kalau perawatan mungkin ini nggak semahal electric power steering yang kalau rusak diganti segelondong. Tapi intinya handling mobil ini mantap sih ini sih. Duh, gesit tapi nggak limbung. Jadi overall untuk rasa berkendara, baik dari posisi, baik dari suspensi, baik dari handling, menurut kami mobil ini bakal nyaman banget sih kalau kalian pakai perjalanan jauh keluar kota gitu loh. Keluarga kecil tentunya ya, karena ini cuma 2 baris. Tapi kenyamanannya sih, emang kalau mobil Eropa biarpun usia tua ya, kalian nggak usah ragukan gitu. Karena memang bener-bener dibuat untuk long last mobil-mobil Eropa itu. BMW X1 dibekali mesin ber 2000 cc yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 150 HP dan torsi maksimal di 200 Nm.
Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda belakang melalui transmisi otomatis konvensional 6 percepatan. Oke, mobil ini kecepatannya cukup-cukup aja, 2000 cc BMW, nggak pelan dan nggak terlalu kencang-kencang juga. Konsumsi bahan bakarnya itu 1:10 kita dapatkan di sini berdasarkan MID, 1:10 km per liter, yang artinya ya oke-oke aja lah untuk mobil yang bobotnya cukup berat dan mesinnya 2000 cc dan ini mobil 2012 dimana belum ada terkenal untuk jaga-jaga efisiensi, ya cukup biasa saja lah. Nah, sekarang yang menarik, pertanyaan terpentingnya, mobil ini cocoknya dipakai buat siapa? Dan ini 3 hal sih yang kita bahas dari mobil ini. Pertama, mobil ini cocok buat siapa? Menurut kami mobil ini cocok buat orang-orang yang mau cari mobil kedua dengan rasa berkendara yang asik dan sangat menunjang untuk dalam kota, apalagi luar kota. Karena mobil ini kami yakin enak banget kalau dipakai keluar kota. Susah cari mobil yang lebih nyaman dari ini dengan tentang harga yang ini gitu loh. Nah, kedua, hal pertama yang perlu kalian perhatikan kalau kalian memang lagi hunting BMW X1. Pertama, elektrikalnya. Walaupun fitur hiburan mobil ini bukan yang terbanyak di keluarga seri X BMW, tapi dia udah dilengkapi dengan sistem elektrikal yang cukup kompleks. Seperti mungkin multi information display-nya, dan yang ada di dalam speedometernya itu dia banyak punya kompartemen elektrikal ya. Contoh yang sederhana lagi ya electric seat-nya. Nah itu kan mesti cek pastikan unit yang kalian dapatkan itu sistem elektrikalnya masih sehat seperti yang di sini. Kenapa? Karena itu kalau ganti mahal banget. Kedua, yang jarang orang perhatikan itu plafon. Mobil BMW nggak cuma X1 ya, itu punya penyakit kalau udah cukup umur dia plafonnya itu lepas, jadi dia udah nggak erat seperti ini lagi. Nah ini walaupun terkesan masalah yang sepele, tapi kalau kalian cari perbaikannya itu biayanya lumayan. Makanya menurut kami ini salah satu hal yang perlu kalian perhatikan. Lihat plafonnya masih bersih dan masih nempel nggak nih, masih erat nggak nih semua. Kalau masih, ya artinya mobil itu terawat dengan baik. Kalau kalian dapat mobil yang terawat, kalian bisa menjalankan fungsi mobil ini dengan baik. Yang mana kalau mau pakai daily driver ini juga pasti enak, cuman mungkin agak boros saja. Kalau kalian sayang kalian ya pakai buat luar kota, ini pasti enak banget karena udah ada Isofix. Jadi buat kalian keluarga kecil, mobil ini masih sangat menunjang banget. 2000 cc penggerak belakang, nggak ada medan yang nggak bisa dilewatin oleh mobil ini kalau kalian cari jalan-jalan luar kota. Soal spare part mesin dan lain-lain, kalian nggak perlu takut, mobil ini sharing partnya itu banyak dengan BMW lainnya seperti seri 3. Jadi untuk perawatan mesin memang lebih gampang ngeceknya menurut kami daripada elektrikal yang tentunya biayanya lebih mahal dan nggak bisa diganti pilih-pilih, harus ganti segelondong sama kayak plafonnya. Makanya itu tadi, mobil ini cocok buat kalian yang cari mobil kedua tentunya, buat jalan jauh apalagi pasti enak, dan hal-hal tadi yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian beli mobil ini. Oke, overall kami sudah mencoba mobil ini walaupun test drive jarak pendek, tapi kami cukup yakin impresi mobil ini sangat baik untuk kalian yang memang cari rasa berkendara dan tanpa berkompromi dengan build quality dan fitur keselamatan yang ada di mobil ini. Karena meskipun mobil ini udah nggak bisa dibilang muda lagi, tapi apa yang ditawarkan mobil ini masih lebih daripada value-value mobil lain yang punya harga yang sama seperti mobil ini, yaitu di bawah 200 juta. Dan bila kalian tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa langsung saja visit showroom kami Formula Motor yang ada di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28 nomor 8 Bekasi Barat. Oke guys, segitu dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.